Apakah agama itu menjamin orang itu bisa beradab? Belum tentu. Bukan belum tentu, tidak bisa. Ya karena apa? Ajaran agama itu yang membuat orang itu tidak punya adab sama sekali. Karena apa? Dengan agama itulah akhirnya ada perbedaan antara baik dan buruk. Kok kita itu terus tiba-tiba mengeklaim diri kita itu menyembah mereka? Ya coba nanti tanyakan orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi, yang sudah tahu rahasia tentang Tuhan. Tunjukkan salah satu ciri Tuhan. Dan di mana setiap agama, di mana setiap kepercayaan itu yang menerangkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, maksudnya ada itu wujud. Nah, gitu loh. Paling-paling yang diketahui itu cuma rasanya Tuhan. Itu karena Tuhan datang kena kini rolan kena kinoyo ngopo. Nah, itu. Makanya kita tuh menyembah dengan cara apapun silahkan. Tidak ada hukum kalau ini musyrik, kalau ini benar. Itu enggak ada sebenarnya. Maka jadi rusak di sini itu ada musyrik, ada kafir dan lain sebagainya. Ini gara-gara agama sebenarnya. Gitu loh. Tanpa agama, Nusantara ini diklaim bahwa Nusantara ini adalah orang bodoh, orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Orang Nusantara ini senang menyembah batu, menyembah kayu. Ini hasil dogma dari agama sebenarnya. Seandainya nggak ada agama, bahkan cerita Nusantara sendiri ini sudah dikamuflase luar biasa loh. Sudah dibelok-belokkan, sudah di framing sedemikian rupa supaya kelihatannya leluhur kita itu leluhur yang tidak beradab. Justru orang-orang yang tidak beradab itu hasil produk dari agama. Kebanyakan, rata-rata. Karena setiap agama itu kebanyakan juga mengajari orang itu tidak beradab kok. Coba kita lihat saja. Orang yang tidak beragama sama sekali dan orang yang agamis, adabnya itu coba lebih tinggi mana? Apakah agama itu menjamin orang itu bisa beradab? Belum tentu. Bukan belum tentu, tidak bisa. Ya karena apa? Ajaran agama itu yang membuat orang itu tidak punya adab sama sekali. Karena apa? Dengan agama itulah akhirnya ada perbedaan antara baik dan buruk. Akhirnya. Maka kalau baik harus diikuti, kalau buruk harus dihindari. Akhirnya dengan melihat yang tidak sesuai dengan rasa hatinya, menjelek-jelekan orang berbuat buruk dan membatasi diri untuk bergaul dengan orang yang dianggap buruk itu. Nah, itulah akhirnya timbul atau merusak akidah atau adab orang itu. Makanya ojo nemen-nemen nek belajar agama itu. Kelakuannya malah rusak orang tambah apik. Tambah bejat. Tambah bejat. Berarti intinya jika ada orang yang mempersepsikan bahwa agama itu jalan menuju Tuhan itu adalah sesat, Pak. Ya itulah orang-orang sesat. Makanya dia mengatakan sesat itu ya karena dia itu merasa sesat sebenarnya. Tapi tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui. Seandainya dia itu merasa benar, nggak mungkin dia menyesat-nyesat orang lain. Ya karena dia itu sudah sesat sebenarnya. Ini kalau nggak saya pertahankan, ini sudah saya kerjakan. Kalau saya berhenti kok kelihatannya saya tuh pindah dari kepercayaan saya. Makanya ya kalau orang itu nggak mengikuti perjalanan saya berarti orang itu sesat. Itu. Lah Tuhan aja nggak pernah kok menyesatkan makhluknya. Kapan Tuhan pernah ada kata Tuhan langsung? Kalau tulisan, saya nggak yakin. Karena sudah berbentuk tulisan apapun namanya, kitab apapun namanya, itu produk manusia bukan produk Tuhan. Itu adalah orang-orang ngiri yang menulis di tulisan itu. Karena dia merasa tersaingi, maka dia memakai undang-undang. Dan dipatenkan. Dan dipatenkan. Kalau Tuhan sendiri, nggak usah omongan Tuhan kok ditulis. Untuk apa? Gitu. Kadang terkait katanya kan omongan Tuhan. Yeah.
kadang saya itu berpikir Tuhan itu kan nggak wujud gitu. Terus cara Tuhan memberikan wahyu gitu, katanya kan oknum kan mendapatkan wahyu Iya. itu Mbak. Pakai cara apa Tuhan itu menyampaikan wahyu? Apakah suara, apakah tulisan atau bagaimana kan? Sama saya sampai situ Pak Darno. Nah, ini kan hujan, Nggih. gerimis. Lah inilah wahyu Tuhan. Yang namanya hujan identik dengan air, air itu identik dengan basah. Lah itulah wahyu. Sudah tidak mungkin terbantahkan lagi. Lah kalau tulisan Nggih. itu sebenarnya hanya untuk apa toh? Tulisan itu sebenarnya untuk ya kalau mengingatkan di situ juga peringatan, sebenarnya bukan peringatan itu kalau saya. Itu mengolok-olok. Intinya itu cuma orang itu diolok-olok dengan tulisan itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin yang nulis itu juga orang baperan kok. Kalau nggak baper nggak mungkin nulis seperti itu. Orang itu kalau sudah benar nggak perlu nulis, perilaku dengan rasa cukup. Katanya untuk pedoman. Lah pedoman bagi yang nulis kok, bagi yang menyampaikan kok. Apakah setiap orang itu pedomannya sama? Kan enggak. Kita tuh makan itu saja caranya beda-beda, Mas. Nggih. Ya. Ada yang nasi itu pakai sendok, ada yang pakai tangan namanya mulut. Ya. Karena tidak bisa pakai sendok dan tidak bisa mulut disuapin. Tapi kan intinya makan. Kan sama saja. Hasil dari makan apa toh? Butuhnya kenyang cuman itu loh. Nah kalau orang sakit parah disuruh pakai sendok, gak sudah kenyang ya modar. Nah apakah harus dipaksa? Oh nggak bisa, ini kata Tuhan kalau makan harus pakai sendok. Masa begitu? Nah berarti undang-undang yang ditulis di buku yang namanya kitab itu sebenarnya bukan kata Tuhan, tapi itu kata orang yang menulis itu loh. Atau mendengarkan orang ngomong yang terus ditulis dibukukan. Nah itu untuk siapa dan untuk kapan? Ya untuk waktu orang itu bicara itu. Seperti saya ditanya ini. Ini kebutuhan hari ini bukan kebutuhan besok. Besok ditanya lagi, beda lagi jawaban saya. Apa terus tulisanku mau ditulis terus? Kira-kira? Terus dianggap kitab? Nggih. Ya. Nah, setiap hari orang kan pasti kan berbeda Pak pola pikirnya. Ya berbeda. Makanya dengan menyongsong tahun baru ini, marilah kita perbarui otak kita, cara kita berpikir. Karena rasanya kita itu sudah gak tahan melihat dengan adanya agama yang berkembang di Nusantara saat ini. Di mana-mana kok tidak ada ketentraman, kok malah membuat kerusakan, malah membuat pertengkaran, percekcokan sampai pemilihan mulai dari presiden sampai kepala daerah. Kok hanya orang-orang yang beragama atau yang bikin kisruh, yang bikin rame? Orang yang berkapitayan, apakah ada ikut adil di situ? Kan enggak. Justru orang yang berkapitayan karena dijiwit krasa lara, tak gawe apa aku jiwit wong liya. Itu. Tapi kalau orang beragama, ini berdasarkan tulisan yang sudah ada menyatakan seperti ini. Nah itu dibenarkan dengan perasaannya. Jadi melakukan kesalahan pun dianggap benar karena sudah ada pedoman tulisan itu. Dia tidak memakai rasanya tapi memakai tulisan. Jadi dia tidak bisa hidup kalau tidak ada tulisan. Nah ini kalau lama-lama kan bahaya juga Nusantara ini. Makanya Nusantara itu sebenarnya nggak butuh agama. Malah perusak. Kembalilah ke kapitayan asal kita orang Nusantara. Jadi kalau ada orang yang menceritakan, oh orang dulu tuh begini, itu sebenarnya orang iri yang menceritakan seperti itu. Perjalanan moyang kita, leluhur kita, itu nggak seperti itu. Negara lain belum punya peradaban, negara lain belum punya undang-undang. Nusantara ini sudah penuh dengan peradaban, sudah penuh dengan undang-undang. Tanpa kitab pun, orang Jawa itu kalau untuk menghargai orang lain, di saat lewat di depannya orang yang lebih tua, itu harus merunduk. Apakah itu ditulis? Kan itu diajarkan. Diajarkan apa? Perilaku. Bukan
Tuhan itu sukanya orang yang lewat di depan orang itu merunduk, bukan gitu. Nggak ada kok aturan orang Jawa itu begitu. Nah sekarang ketemu sama orang harus mencium tangannya, harus mencium kakinya. Nah ini malah ajaran kita itu mau diajari pola hidup hewan, bukan pola hidup manusia. Menghormati orang kan tidak harus begitu.